Saya senang sekali pada malam hari ini dipercayakan kembali untuk membawakan presentasi singkat ya tentang edukasi kripto aset ya. Nah, materi ini sangat menarik menurut saya dan mudah-mudahan kurang lebih sekitar 15 menit ke depan materi ini bisa menjadi sebuah peluang bagi kita semua, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya akan bercerita tentang mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa depan nantinya. Boleh next, Pak Kok. Teman-teman semuanya, saya yakin kita semua setuju bahwa dunia kita itu berubah sangatlah cepat ya. Dunia kita pertama kali yaitu kita lahir di zaman batu, awal mula dunia kita ya. Nah, di zaman batu, manusia di zaman tersebut jika ingin bertahan hidup harus berburu atau kebalikannya, kita yang akan diburu oleh binatang buas ya. Lalu dunia berubah, zamannya sudah tidak lagi zaman batu, yaitu masuklah ke zaman agrikultur. Di mana di zaman agrikultur setiap manusia jika ingin bertahan hidup mereka harus bercocok tanam ya, atau mereka harus mempunyai lahan yang luas untuk bercocok tanam atau berkebun ya. Lalu dunia kita berubah lagi, masuklah dunia kita ke dalam zaman industri atau zaman manufaktur ya. Di zaman ini lahirlah pabrik-pabrik ya, di mana-mana lahir pabrik, lahirlah produksi massal. Dan di zaman ini jika kita ingin menguasai dunia, jika ingin kita bertahan hidup, kita harus bekerja di pabrik atau memiliki pabrik, tentunya seperti itu ya. Lalu dunia kembali berubah ya menjadi era informasi. Nah, di era informasi ya, setiap manusia jika ingin bertahan hidup harus bisa menguasai internet dan juga big data ya. Jadi orang-orang yang menguasai internet dan big data tentunya orang yang menguasai dunia saat ini. Kini semua dapat dilakukan melalui gadget Anda, melalui handphone Anda bisa melakukan apapun juga ya. Bahkan kita bisa menghasilkan uang lewat gadget Anda Bapak Ibu ya. Nah, era industri ini sudah memasuki saat ini industri 4.0 di mana terjadinya connectivity antar seluruh manusia seluruh dunia menggunakan smart teknologi cloud computing, juga big data ya. Nah, inilah kalimatnya teman-teman ya, dunia berubah sangat cepat, kita harus berubah atau kita bisa punah seperti dinosaurus ya. Next Makong. Nah, perubahan dunia pun mengubah cara bertransaksi kita ya. Awal mula pertama kali terjadi transaksi itu dilakukan dengan cara yang namanya barter atau tukar menukar. Lalu berubah menjadi market atau pasar di mana terdapat penjual dan pembeli ya. Jadi jika Anda ingin menginginkan sesuatu, Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu ya. Nah, lalu berubah kembali cara bertransaksi di dunia kita. Itu hanya lewat laptop, hanya lewat komputer atau lewat handphone Anda bisa membeli apapun yang Anda inginkan. Entah itu rumah, mobil, semuanya, tiket pesawat ya, pakaian, makanan, minuman ya. Dan di dalam industri 4.0 saat ini, nah perusahaan-perusahaan inilah yang merajainya ya. Mungkin kita semua sering mendengar tentang Bukalapak, Tokopedia, OLX, Zalora, Lazada, Traveloka, Tiket.com dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Nah, masuk sekarang ke dalam industri 4.0. Bill Gates mengatakan ya, Bill Gates ini pendiri dari Microsoft. If your business is not on the internet, then your business will be out of business ya. Yang artinya jika bisnis Anda tidak masuk ke dalam dunia internet, maka bisnis Anda akan punah Bapak Ibu sekalian ya. Next Pak Kong. Nah, malam hari ini saya akan memperkenalkan, boleh back sekali Pak Kong. Ya, malam hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya teknologi 4.0, di mana kita masuk ke dalam industri 4.0 dan saat ini pun kita ingin memperkenalkan sebuah teknologi 4.0, yaitu teknologi blockchain ya. Yang mungkin tadi sudah ada videonya, sudah dipaparkan, nanti pun akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara yang kedua. Sedikit saja tentang blockchain Bapak Ibu. Blockchain itu sama artinya seperti rantai blok. Ya, jadi blockchain ini adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan internet. Ya, next Pak Kong.
Nah, teknologi blockchain ini sangat canggih Bapak Ibu ya, sampai-sampai di Indonesia sudah digunakan di salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank BNI. Ya, ini pun salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Jadi Bank BNI ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan bisnis trade finance-nya dan juga remittance-nya. Ya, jadi teknologi blockchain di Indonesia sudah digunakan di salah satu bank terbesar yaitu BNI. Dan malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua industri 4.0 tentang digital asset ya. Nah, saat ini kita sudah memasuki era cryptocurrency, evolusi dan revolusi ya. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar tentang Bitcoin atau mungkin Ethereum ya. Nah, cryptocurrency ini sudah menggunakan teknologi terbaru yaitu teknologi blockchain Bapak Ibu semuanya. Nah, mengenal aset ya, mungkin sebagian dari kita mengenal aset dari zaman dulu yaitu mungkin berupa tanah ya. Kenapa sih kita mengumpulkan tanah? Karena harga tanah terus naik tentunya ya, karena itu namanya sebuah aset. Lalu mungkin di antara kita mengumpulkan aset dalam bentuk rumah ya. Nah, lalu di antara kita juga mungkin mengumpulkan aset berbentuk emas ya. Lalu ada juga orang yang mengumpulkan aset dalam bentuk saham. Nah, saat ini di industri 4.0 di era digital saat ini seluruh dunia sudah mulai mengumpulkan aset dalam bentuk kripto aset. Nah, ya, jadi orang-orang itu sekarang bukan lagi mengumpulkan aset berupa tanah, rumah, emas atau saham, tapi di dunia ini sudah mengumpulkan berupa kripto aset Bapak Ibu sekalian, ya. Next Pak Kong. Apa sih sebenarnya cryptocurrency ini dan crypto aset ini ya? Jadi cryptocurrency ini adalah sebuah aset digital ya. Kalau berbicara digital artinya tidak berwujud Bapak Ibu ya. Menggunakan kriptografi sebagai keamanannya. Aset digital yang tidak tersentralisasi, artinya aset ini tidak ada yang mengatur. Pemerintah sekalipun tidak bisa mengatur, bahkan penciptanya pun tidak bisa mengatur untuk kenaikan dan penurunan harga aset ini ya. Aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung kepada internet ya. Jadi karena kita semuanya serba digital, jadi aset ini bisa kita bawa kemana saja, tergantung kepada internet, jaringan internet ya. Transaksi dapat dilihat melalui public ledger bernama blockchain ya. Next Pak Kong. Nah, ada 10 cryptocurrency yang bagus kita investasikan ya di tahun 2020. Namun malam hari ini saya tidak akan membahas ke-10-nya, namun saya akan membahas hanya 3 saja, yaitu cryptocurrency yang terbaik nomor 1, cryptocurrency terbaik nomor 2, yang pertama Bitcoin, kedua Ethereum, dan yang ketiga yang nanti akan saya jelaskan adalah mengenai koin TRX atau Tron. Dan ini semua sudah legal Bapak Ibu ya. Kita bisa beli semuanya ini itu di exchanger yang ada di layar kaca Anda sebelah kanan bawah ya. Ada di Indodax, Luno dan juga banyak lagi yang lainnya. Sekali lagi ini sudah legal ya. Next Pak Kong. Nah, malam hari ini saya akan coba memperkenalkan 3 koin ini kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah Bitcoin atau BTC, yang kedua Ethereum atau ETH, dan yang terakhir adalah Tron yaitu TRX. Yang pertama, Bitcoin ya. Bitcoin ini merupakan aset digital yang cukup kontroversial ya. Nah, sumber yang saya dapatkan ini dari liputan6.com Bapak Ibu ya. Nah, sedikit saja sejarah tentang Bitcoin. Bitcoin lahir di tahun 2009 ya, dikembangkan oleh pemrogram yang bernama Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Di tahun 2010, Bitcoin sudah memiliki harga satu koinnya senilai hanya Rp1 di 2010. Namun sampai dengan 2017 yang lalu, harganya meroket Bapak Ibu mencapai 200 juta rupiah per koinnya. Bisa bayangkan, hanya tempo 7 tahun kenaikannya sampai dengan ratusan juta persen ya. Dan di 2017 diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin yang beredar di seluruh dunia ya. 2018 Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kenapa? Karena pada saat itu di 2018 ada yang namanya ATM Bitcoin. Jadi kita bisa menukar Bitcoin langsung jadi rupiah. Bahkan ada beberapa hotel yang bisa dibayar dengan Bitcoin. Namun pemerintah melarangnya. Kenapa? Karena Indonesia sudah punya rupiah dan kita cinta rupiah tentunya.
ya. Nah, tetapi aset Bitcoin ini boleh kita simpan menjadi digital aset, ya. Jadi tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran langsung, tetapi boleh kita simpan untuk dijadikan sebagai digital aset yang nantinya pun bisa kita cairkan menjadi rupiah, ya, di Indodax nantinya seperti itu. Nah, diperkirakan 2124 nanti jumlah Bitcoin yang beredar mencapai titik puncaknya yaitu 21 juta Bitcoin. Nah, ada rumor Bapak Ibu di 2124 satu Bitcoin bisa membeli sebuah mobil Lamborghini. Wow, luar biasa. Nah, cryptocurrency yang kedua yang akan saya sedikit jelaskan adalah ETH atau Ethereum, ya, di mana ETH ini berjalan di atas smart contract. Ethereum adalah platform software open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain yang memungkinkan para developer membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Nah, koin ini diprakarsai oleh Vitalik Buterin pada akhir tahun 2013 dan pengembang Ethereum didanai oleh Crowdcell Public Online selama Juli sampai dengan Agustus di 2014 dengan membeli token nilai Ethereum atau Ether. Nah, jadi koin kripto Ether ini itu baru lahirnya di tahun 2015. Kalau tadi Bitcoin di 2010, ini Ethereum di tahun 2015, ya. Harga mulanya itu hanya sekitar Rp9.000 satu koin Ethereum. Nah, saat ini kira-kira berapa ya harganya? Boleh next, Pak Ako. Ini dia teman-teman, ya. Kenapa teman-teman semuanya harus punya Ethereum? Harus punya kripto aset berinvestasi Ethereum. Karena di awal tahun 1 Januari 2020, ya, tadi harga awal mula hanya Rp9.000, di awal tahun harganya sudah mencapai Rp1.800.000. Luar biasanya di bulan Agustus kemarin, tanggal 13 Agustus, harganya naik sampai dengan Rp5.800.000. Artinya hanya butuh tempo 8 bulan saja, koin Ethereum ini investasinya naik mencapai kurang lebih 500%, Bapak Ibu. Wow, ya ini luar biasa. Hanya 8 bulan naiknya sampai 500%. Dari 1,8 sampai dengan 5,8. Next, Pak Kong. Nah, saya ngambil dari, saya kutip dari kompas.com, ya, diberitakan ya, ada pandemi. Nah ya, semua investasi turun, tetapi harga aset kripto Ethereum melonjak hampir 200%, Bapak Ibu. Wow. Ya, jadi di mana-mana semua investasi hampir turun, tetapi justru kripto aset ini Ethereum ini melonjaknya hampir 200%. Tadi kita sudah lihat ya, dari harga 1,8 sampai 5,8. Nah, Ethereum ini pun digunakan di beberapa perusahaan besar di dunia, Bapak Ibu, ya. Salah satunya ada Intel, Microsoft, ada JP Morgan, ada Credit Suisse, ada Monax, dan juga banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini pun sudah menggunakan Ethereum sebagai alat transaksi bisnis mereka, Bapak Ibu. Next, Pak Kong. Nah, cryptocurrency yang terakhir yang akan saya sedikit jelaskan yaitu koin Tron atau kita sebut sebagai TRX, ya. Harga Tron saat ini masih dibilang sangat-sangat murah, ya. Tadi kalau misalkan Bitcoin sudah sampai ratusan juta sekarang, harga Ethereum sekarang sudah di angka 5 jutaan, ya. Nah, Tron sendiri harganya masih sekitar 350 sampai 500 rupiah saja, ya. Dan Tron ini baru lahir di tahun 2018 kemarin. Dan saat ini sudah masuk ke dalam peringkat 14 koin terbaik di seluruh dunia, Bapak Ibu, ya. Nah, pernah harga terendahnya di harga Rp16 per koinnya dan tertingginya pernah mencapai Rp4.000. Anda bisa bayangkan kalau sekarang harganya masih sekitar Rp400, Anda kumpulkan 1-2 tahun ke depan, kalau misalkan naik menjadi harganya Rp5.000 atau mungkin Rp50.000, berapa nilai aset Anda yang akan bertambah nantinya, ya. Next, Pak Kong. Nah, malam hari ini menarik sekali, ya. Pembicara kedua kita akan membahas bagaimana kita bisa berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forsas. Wah, ya. Nah, jadi coba Anda bayangkan bagaimana sih sebenarnya berkebun itu, ya. Jadi kalau berkebun dengan membeli itu berbeda, teman-teman, ya. Kalau kita membeli langsung di Indodax bisa saja, tapi kalau berkebun Anda ibaratnya hanya beli sekali, tapi nantinya Anda bisa panen berkali-kali, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau Anda mau berkebun,
Pertama kali yang Anda harus lakukan adalah Anda harus membeli bibitnya dulu, betul ya? Investasikan dana kita, uang kita untuk membeli koin yang kita akan panen nantinya ya. Jadi kalau Anda pengen nantinya panen Ethereum, Anda bisa menginvestasikan membeli koin Ethereum di awalnya. Tetapi jika Anda ingin panennya Tron atau TRX nantinya, Anda investasikan sedikit dana Anda, tidak sampai jutaan ya, ratusan ribu rupiah untuk membeli Tron terlebih dahulu ya sebagai bibitnya. Next Pak Kong. Lalu yang kedua, investasikan waktu Anda ya. Maksudnya apa Pak Hendra? Ya sama kita seperti berkebun, sebelum panen tentunya Anda harus menunggu dulu. Anda kasih pupuk, Anda sirami sampai akhirnya nantinya panen. Betul ya? Nah, seperti malam hari ini nantinya Anda harus belajar dulu bagaimana kita berkebun aset bersama-sama Forsas dan juga F1 Team ya. Nah, jadi Anda malam hari itu sudah menginvestasikan waktu Anda untuk belajar bersama-sama ya. Dan yang terakhir, investasikan pikiran kita ya. Tentunya kita semua harus menginvestasikan pikiran kita, belajar bersama-sama bersama F1 Team Forsas ya. Ketika ya kita sudah melakukan 3 hal ini ya, investasikan uang, waktu dan pikiran, maka nanti kita akan sama-sama panennya adalah kripto aset yang Anda beli di awal tentunya ya. Ini menarik sekali ya. Jika Anda punya kripto aset seperti ini, pohon kripto aset, kapanpun Anda pengen membeli sesuatu, Anda tinggal petik kriptonya dan Anda cairkan menjadi rupiah, tentunya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita berkebun aset ya? Hanya dengan modal ratusan ribu rupiah, kita bisa mendapatkan miliaran rupiah Bapak Ibu. Kita dapat mendapatkan mungkin ribuan bahkan jutaan Ethereum atau mungkin Tron. Nah, pembicara kedua kita adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau salah satu pionir ya, salah satu pionir orang yang mengawali bisnis Forsas di Indonesia. Bahkan kabarnya jaringan beliau sudah sampai ke luar negeri. Nah, tanpa berlama-lama kita panggilkan pembicara kedua kita yaitu Bapak Dian. Silakan Pak Dian, waktu dan tempat. Silakan Pak Dian. Terima kasih banyak Pak Hendra Harsono ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Forsas Indonesia dan mungkin yang banyak juga yang dari luar negeri nih. Tapi kita hari ini khusus bahasa Indonesia begitu ya. Kita berterima kasih banyak sekali kepada Pak Hendra Harsono karena beliau ini adalah orang yang paling tepat yang bisa menjelaskan tentang kripto aset kepada kita ya. Karena beliau ini adalah seorang konsultan investasi dan saham. Dan sebelumnya Pak Hendra Harsono ini adalah seorang kepala cabang Velbury ya, di Bali. Jadi kalau misalnya ada orang yang bicara tentang kripto aset itu sangat baik, kalau Pak Hendra yang bilang berarti memang benar-benar bagus gitu ya. Nah, oke. Kemudian saya akan coba untuk mempresentasikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang sisi bagaimana kita bisa berkebun cryptocurrency itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan miliaran rupiah hanya dengan modal ratusan ribu rupiah. Nah, bisnis kita ini bernama Forsas, Bapak Ibu sekalian. Forsas ini hasilnya besar, modalnya kecil, dia sangat aman dan sangat mudah. Ini baru saja dimulai di bulan Februari tahun 2020 ini, dan ini adalah sebuah bisnis network global seluruh dunia ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan bisnis lokal Indonesia atau buatan orang Indonesia, bukan. Jadi ini adalah sebuah bisnis global seluruh dunia. Dan ini adalah kesempatan kita semua untuk bisa menjadi pionir-pionir bisnis ini di Indonesia. Jadi sampai sekarang itu anggota yang orang Indonesia itu belum sampai hampir atau mungkin lebih sedikit dari 1.000 orang, tetapi ini akan menjadi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang di Indonesia. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Kita coba lihat, masuk ke website Forsas. Jadi forsas.io ini adalah website resmi dari Forsas, dan kita bisa lihat di sini sampai malam ini itu partisipan dari seluruh dunia ada 964.000 orang. Ini yang tercatat di Forsas ETH ya. Kemudian total yang sudah diperoleh dari ETH itu 840.628 ETH. Itu kalau dirupiahkan
dengan kurs ETH pada saat ini itu sekitar 5.400.000 ya, itu kira-kira sekitar sudah di atas 5 triliun rupiah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah penghasilan yang sudah diperoleh oleh seluruh partisipan Forsas dari seluruh dunia. Nah, hasilnya kira-kira seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada ID. Misalnya ini ID 127810 ya. Dia mensponsori 7 orang. Nah, hasilnya adalah $297.000 atau kalau dirupiahkan ini kira-kira katakanlah sekitar 3,5 juta, 3,5 miliar rupiah begitu ya. Nah, dan ini semuanya kira-kira seperti itu ya. Jadi antara 200-300 ribu dolar seperti itu. Ini semuanya setiap hari kalau kita lihat ID ini semuanya berubah ya setiap saat, setiap menit. Dan ini semuanya bisa kita lihat satu persatu secara 100% transparan di Forsas.io. Kita bisa lihat semuanya asal kita tahu ID-nya, kita bisa lihat semuanya. Jadi karena Forsas ini 100% transparan, kita bisa lihat ID atau akun milik siapapun juga. Sampai ke seluruh transaksinya satu persatu dari pertama kali dia join sampai saat ini itu semuanya tidak ada yang dirahasiakan misalnya begitu. Justru itulah kenapa kemudian Forsas ini sangat dipercaya orang dan sangat berkembang di seluruh dunia. Nah, yang paling salah satu yang hasilnya paling besar adalah ini ID 8679. Dia mensponsori 1.500-an orang ya, karena ini mungkin dia bergerak di online seluruh dunia. Hasilnya $1.351.000. Ini kalau dirupiahkan sekitar 25-26 miliar rupiah Bapak Ibu. Satu orang saja. Nah, ini adalah hasil-hasilnya dan ini nyata semuanya dihitung secara real time seperti itu ya. Nah, lalu kita kembali lagi ke presentasi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita harus mengerti adalah Forsas ini yang pertama dia bukan investasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian memasukkan istilahnya ya sejumlah modal kecil sekali, modal pertama kali di Forsas hanya sekitar nggak sampai 100.000 rupiah, dan yang Anda masukkan itu bukan investasi. Jadi uangnya tidak disimpan oleh Forsas, seperti itu. Lalu ini juga bukan MLM, bukan piramida, dan ini bukan Ponzi Bapak Ibu. Ini juga bukan money game, bukan high yield investment program yang istilahnya menawarkan investasi yang menawarkan program keuntungan yang sangat besar begitu. Ini juga bukan ROI yang menawarkan keuntungan yang rutin, istilahnya 1% per hari seperti itu. Ini juga bukan seperti itu. Lalu ini juga bukan trading, bukan mining, dan bukan SEO cryptocurrency. Jadi Forsas ini aslinya dalam bahasa Inggris adalah Decentralized Network Matrix Project, atau saya bahasa Indonesiakan menjadi jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Nah, bagaimana ini bisa menjadi penghasilan bersama nanti kita lihat di belakang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang tidak terlalu banyak mengerti tentang cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, dan lain-lain, jangan khawatir karena bisnis ini sangat mudah dan kita tidak harus mengerti tentang cryptocurrency. Nah, yang pertama kuncinya, Forsas ini sangat aman Bapak Ibu sekalian. Dia tidak akan scam, tidak akan bangkrut, tidak akan tutup. Kenapa? Yang pertama, karena Forsas ini menggunakan Tron, atau disingkat sebagai TRX ya. TRX itu sama dengan Tron. Ini adalah aset bersama yang kita transaksikan di Forsas ini. Nah, Tron ini memungkinkan semua orang bisa bertransaksi dari seluruh dunia secara sangat aman Bapak Ibu sekalian. Lalu Tron ini adalah penyempurnaan teknologi dari Bitcoin dan Ethereum. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Hendra Harsono. Nah, kelebihan Tron adalah dia bisa dilingkan dengan smart contract. Nah, sistem Forsas itu dibuat di dalam smart contract di dalam blockchain Tron. Nah, blockchain itu kira-kira seperti ini ya. Ini satu titik ini adalah satu komputer yang komputer ini tersebar di seluruh dunia dan mereka terhubung satu sama lain seperti itu. Lalu
ini adalah kita sebut sebagai blockchain. Blockchain Tron itu seperti ini, dan ini komputer yang terhubung itu ada ribuan. Nah, smart contract Forsas itu dibuat, lalu dimasukkan ke dalam blockchain Tron ini. Datanya itu disimpan dalam ribuan komputer di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi kalau ada 1, 2, atau 5, atau 10 yang error, istilahnya begitu, ribuan yang lainnya siap membackup. Jadi dia itu sekali dibuat, dia tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa dirubah, dan tidak akan mati. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai immutable. Nanti kita coba lihat lagi apa itu immutable. Lalu Forsas ini, karena dia masuk di dalam blockchain, maka dia 100% transparan. Jadi kunci dari blockchain itu adalah yang pertama dia sangat aman, yang kedua dia 100% transparan. Maka kemudian ini bisa menjadi sebuah sistem yang sangat dipercaya, dan selama sekitar 17 tahun ini belakangan itu kemudian terbukti menjadi sebuah aset digital yang sangat berharga, yang kenaikannya sangat tinggi, dia sangat aman dan sangat terbuka. Jadi kuncinya dia 100% transparan itu karena dia ada dalam blockchain. Semua akun, semua transaksi itu dapat dicek semua dari website forsas.io dan dari TronScan. Satu persatu, jadi semuanya itu tidak ada yang disembunyikan di Forsas ini, maka menjadi sangat dipercaya. Nah, lalu ini immutable. Nah, immutable ini tadi adalah dia sangat aman. Tidak bisa dicurangi, tidak bisa diubah bahkan oleh penciptanya sendiri, Bapak Ibu. Jadi istilahnya si Lado Okhotnikov ya, pencipta Forsas ini itu sama dengan tadi ada Satoshi Nakamoto, sudah dijelaskan oleh Pak Hendra tadi. Lalu juga ada pencipta Ethereum, itu Vitalik Buterin. Sama seperti Lado Okhotnikov pencipta Forsas, itu pada saat dia sudah menciptakan Forsas, kemudian dia masukkan ke dalam blockchain, maka pada saat itu juga dia kehilangan kontrol atas apa yang dia ciptakan sendiri. Jadi istilahnya kemudian Forsas ini tidak ada yang bisa campur tangan di dalamnya. Sekali ditulis tetap seperti itu. Bahkan mau ratusan tahun lagi tetap seperti itu. Jadi kemudian ini tidak akan bisa diganggu oleh siapapun juga. Nah, jadi smart contract Forsas ini tidak akan mati, Bapak Ibu sekalian, selama internet ini ada. Nah, internet sendiri sepertinya juga tidak akan mati ya di seluruh dunia. Walaupun di tempat saya mati, mungkin mati lampu begitu, mungkin di Jakarta atau di tempat Bapak Ibu pasti tidak mati kan. Apalagi di luar negeri seperti itu. Jadi internetnya tetap akan ada, dan selama internet ada, maka blockchain tetap ada dan Forsas akan tetap ada. Jadi Forsas ini diciptakan memang untuk tidak bisa scam. Nah, lalu dia 100% terdesentralisasi atau tersebar begitu ya. Jadi kita itu bukan model seperti ini ya. Jadi yang kita satu persatu per pribadi itu terpusat kepada satu pusat atau satu perusahaan atau satu orang, begitu tidak. Jadi kita itu bertransaksi satu sama lain itu person to person, istilahnya peer to peer gitu. Jadi orang ke orang langsung, tidak ada pusatnya. Jadi datanya itu disebar di ribuan komputer blockchain yang pertama ya. Lalu tidak ada perantara sama sekali, tidak ada bank, tidak ada perusahaan. Jadi masih banyak juga yang bertanya, kemudian Forsas ini perusahaannya apa ya, kantornya di mana Pak? Gitu. Tidak ada Bapak Ibu sekalian, karena ini semuanya sudah ada di dalam blockchain, dia berjalan secara otomatis. Kenapa kemudian tidak ada pusatnya atau tidak ada perusahaannya? Justru disitulah kemudian kita tutupi kemungkinan kecurangan yang ada di pusatnya, saya begitu. Jadi karena kuncinya adalah ini, uang kita tidak disimpan oleh pihak lain Bapak Ibu. Forsas tidak menyimpan uang kita, maka tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan di Forsas ini. Lalu transfernya instan dan otomatis. Semua penghasilan kita itu langsung masuk ke dalam dompet di dalam HP kita. Maka tidak perlu lagi kita tarik uangnya atau kita withdraw lagi. Jadi masih sering juga banyak orang bertanya, bagaimana Pak caranya withdraw uang kita yang ada di Forsas, katanya begitu. Kita harus ingat bahwa Forsas tidak menyimpan uang kita.
Setiap kali kita mendapatkan penghasilan, semua penghasilan kita langsung masuk ke dalam dompet kita di HP kita masing-masing, maka kita tidak perlu lagi menariknya. Istilahnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda punya uang di bank, maka pada saat uang itu di bank, sebetulnya uang itu bukan uang Anda titipkan di bank, begitu ya. Tapi kemudian pada saat Anda membutuhkan uang Anda bisa tarik atau withdraw dari ATM atau dari teller, seperti itu ya. Nah, itulah situasi pada saat uangnya tidak ada di kita. Nah, kalau di Forsas ini, semua penghasilan kita itu langsung kita pegang sendiri-sendiri di HP kita masing-masing. Tetapi dalam bentuk Tron. Nah, pada saat Anda mau memakainya, istilahnya ya, Anda harus menukarkannya menjadi rupiah. Anda bisa tukarkan di Indodax dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendra tadi. Jadi, Forsas itu tidak menyimpan uang kita, itu kuncinya. Nah, lalu kemudian, Lado Okotnikov, dia adalah pemegang Forsas ini dari Rusia. Ternyata dia tidak dapat sepeser pun dari segala macam transaksi kita di Forsas ini. Jadi dia memang menciptakan Forsas ini agar bisa digunakan oleh siapapun juga secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Nah, sementara dia sendiri, Lado sendiri, kalau dia mau untung, dia harus menjadi member sama seperti kita, dia juga harus bekerja sama-sama seperti kita, baru dia bisa mendapatkan penghasilan di Forsas ini. Nah, lalu yang kedua, ini adalah kunci yang kedua, Forsas ini adalah bisnis jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ini tetap akan berjalan. Jadi Forsas ini terbukti banyak orang bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam waktu 1-3 bulan saja. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kayanya Anda jika Forsas ini terus berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Jadi, maksud saya sudah saatnya, Bapak Ibu sekalian, kita semua beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan, tetapi juga dia bisa berjalan dalam jangka waktu panjang. Nah, lalu hebatnya lagi, modalnya sangat kecil. Cuma Rp100.000, tidak sampai, mungkin sekitar hanya Rp80.000 kita sudah bisa mendaftar di Forsas, Bapak Ibu. Jadi semua orang bisa join dengan mudah dan bisnis ini akan sangat cepat berkembang. Nah, lalu apa yang kita transaksikan dalam Forsas? Jadi dalam Forsas itu kita melakukan jual beli hak usaha melalui smart contract. Jadi pada saat pertama kali kita bergabung, kita membeli slot 1 X3 dari orang yang mengajak kita dan slot 1 X4 dari member yang lain. Lalu kita akan diberi 3 space kosong lagi untuk dijual di X3 dan 6 space kosong di X4. Nah, kira-kira kita bisa lihat detail setiap transaksi itu melalui notifikasi ya lewat Telegram yang bisa Anda aktifkan pada saat Anda sudah mendaftar di Forsas, yang kira-kira itu bunyinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini notifikasi ya, Tron Forsas Notifier di Telegram. Jadi ada yang pertama ini ID 3511, Anda mendapatkan profit $171 atau 6.400 RX di program X3 platform 7 dari ID sekian, selamat. Gitu. Lalu ID 3511, Anda dapat profit $5, program X4 platform 2 dari ID sekian. Nah, lalu yang di bawahnya ini ada pembayaran itu dikirimkan kepada upline Anda dari program S4 platform 4 posisi nomor 2 yang dibeli oleh user ID nomor sekian. Nah, jadi sebetulnya semuanya itu sangat transparan dan jelas sekali. Jadi apa yang kemudian dibeli, apa yang ditransaksikan, yang sebelah mana, nomor berapa, segala macam seperti itu. Nah, dalam Forsas ini ada 3 struktur, Bapak Ibu. Ada X3, X4, dan X-Gold. Tetapi X-Gold ini belum diluncurkan ya Bapak Ibu. Jadi yang sekarang itu adalah X3 dan X4. Sementara X-Gold ini sedang ditunggu-tunggu oleh semua anggota Forsas dari seluruh dunia ya. Karena ini sangat-sangat menarik, nanti kita lihat seperti apa. Jadi X3 itu seperti ini. Dia ada 3 space di bawahnya. Lalu X4 itu seperti ini. Itu ada 6 space di bawahnya seperti ini. Lalu X-Gold itu seperti ini.
dia ada 30 space di bawahnya. Nah, lalu pada saat pendaftaran, kita akan mengaktifkan X3 dan X4 sekaligus. Nanti kalau X Gold-nya sudah diluncurkan, sudah bisa kita mendaftar, itu nanti kita kalau mendaftar itu sekaligus X3, X4, dan X Gold sekaligus. Tapi kalau sekarang baru X3 dan X4 saja. Jadi pada saat kita mendaftar, itu kita mengaktifkan keduanya. Nah, jadi nanti dananya akan dibagi gitu ya, ke X3 dan X4, dan ini baru pendaftaran di slot 1 Bapak Ibu. Itulah pendaftaran, kita mendaftar di slot 1. Nah, jadi X3, X4, dan X Gold itu masing-masing punya 15 slot Bapak Ibu. Jadi ini X3 ada 15 slot, X4 ada 15 slot, X Gold pun ada 15 slot. Pada saat pendaftaran, kita itu akan mengaktifkan X3 dan X4 sekaligus, tetapi baru di slot 1 saja. Jadi slot 1 X3, slot 1 X4. Nah, setiap slot itu nilainya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi yang pertama itu 100 TRX maksudnya. 1 TRX itu kira-kira katakanlah sekarang sekitar 400. Kadang naik turun, kadang-kadang 390, 400 sampai 500 rupiah begitu ya. Katakanlah misalnya 1 TRX itu 500 rupiah. Berarti slot pertama ini nilainya sekitar 50.000 rupiah gitu ya. Tetapi 100 TRX kita sebut seperti itu. Nah, slot kedua itu 2 kali lipat lebih tinggi, lebih besar. Slot ketiga 2 kali lipat lagi, slot keempat 2 kali lipat lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap slot itu bernilai 2 kali lipat dari slot sebelumnya, dan penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Maka kemudian kita bisa memulai Forsas ini dengan modal yang sangat kecil, sekitar 80.000 rupiah, tetapi kemudian kita bisa menaikkan istilahnya Forsas ini punya skalabilitas yang sangat-sangat besar gitu ya. Jadi dari uang 100.000 rupiah kita kemudian bisa mendapatkan satu penghasilan saja bisa sampai ratusan juta rupiah, satu penghasilan, dan Anda bisa mendapatkan ratusan penghasilan begitu. Nah, kita bisa selalu melakukan upgrade, jadi mengaktifkan slot yang selanjutnya. Karena pada saat kita mendaftar, kita baru mengaktifkan slot yang pertama. Jadi kita bisa mengaktifkan slot selanjutnya, atau kita sebut sebagai upgrade, dari penghasilan yang sudah didapat sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi tidak harus memasukkan modal baru. Saya sendiri juga mempraktekkan seperti itu. Jadi cukup dengan modal 100.000, kemudian ini sangat mudah ya. Upgrade itu sangat mudah, Bapak Ibu. Pertama kali itu hanya 100 TRX, kemudian ada 2 kali penghasilan saja di slot 1 ini, 100 ditambah 100, maka kita sudah punya 200 TRX, sudah bisa kita membeli slot yang kedua. Kemudian nanti slot 1 akan menghasilkan lagi, terus-menerus 100 terus, dan slot 2 juga akan menghasilkan lagi 200 seperti itu. 2 kali saja kita sudah bisa membeli slot yang ketiga. Nanti slot pertama menghasilkan, slot kedua menghasilkan, slot 3 menghasilkan juga 400. 2 kali saja kita sudah bisa naik ke slot 4 dan seterusnya seperti itu. Maka kemudian lama-kelamaan itu kita bisa, misalnya kita sudah sampai slot 8 atau slot 10, itu nanti penghasilan kita 1 kali penghasilan saja itu sudah puluhan juta rupiah sebetulnya. Tapi kita tidak harus memasukkan modal baru ya Bapak Ibu, jadi bisa saja mulai dari yang paling kecil. Tapi kalau misalnya Anda punya strategi yang berbeda, Anda mau pertama kali masuk ke Forsas, karena modalnya sangat kecil ya, kita bisa saja mengaktifkan sekaligus, misalnya sampai ke slot 6 sekaligus gitu, di X3 slot 6, di X4 slot 6, nanti di X Gold pun slot 6 begitu, bisa saja Bapak Ibu sekalian, asal berurutan ya, dan itu pasti akan jauh lebih cepat nanti perkembangannya. Jadi itu masalah strategi, silakan. Nah, kuncinya Bapak Ibu sekalian, partner yang di atas dan di bawah itu harus saling berkomunikasi. Kalau ada partner yang di bawah itu upgrade lebih dulu dari partner yang di atasnya, maka nanti penghasilannya akan lolos. Istilahnya misalnya, Anda masih slot 1, kemudian
rekan yang di bawah Anda ternyata sudah membeli sampai ke slot 3. Maka slot 2 dan slot 3-nya itu akan lolos naik mencari partner yang di atas kita lagi yang sudah slot 3 juga. Jadi maksud saya jangan sampai kita ketinggalan istilahnya ya. Jadi jangan sampai rekan yang ada di bawah kita itu upgrade duluan. Nah, setiap slot ini istimewanya Bapak Ibu itu hanya kita beli 1 kali saja seumur hidup. Untuk mengaktifkan setiap slot ini kita hanya 1 kali saja. Tetapi dia akan mendatangkan penghasilan selamanya. Sampai kapan? Sampai selamanya karena Forsas tidak akan mati ya. Nah, inilah, jadi kalau misalnya kita punya rekan di bawah kita, dia upgrade, maka itu akan menjadi penghasilan bagi kita. Dan dari upgrade 1 partner saja, kita bisa mendapatkan sampai hingga di atas 1 miliar rupiah, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sampai ke level 15 nantinya ya, X3, X4, X-Gold, seperti itu. Jadi itu baru dari 1 orang saja. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya 3, punya 10, atau punya 100 partner gitu, tinggal dikalikan saja, maka ini akan menjadi sangat besar sekali dan sudah terbukti ya, banyak sekali orang bisa mendapatkan miliaran bahkan puluhan miliar di Forsas ini. Nah, itu yang pertama dah. Kemudian kita coba bagaimana cara kerja X3 dan X4 kita lihat. Jadi kalau di X3 itu penghasilan yang pertama dan kedua itu akan masuk ke kita 100%. Lalu penghasilan yang ketiga kita pakai untuk recycle. Maksudnya bagaimana? Penghasilan yang ketiga, uangnya kita pakai untuk kita membeli slot lagi kepada rekan yang ada di atas kita. Maka kemudian setelah itu kita punya 3 space kosong lagi. Jadi karena space-nya hanya 3, kalau sudah penuh 3, maka Anda harus membutuhkan space yang kosong lagi, begitu kan. Nah, penghasilan yang ketiga ini akan kita pakai untuk membeli slot kepada rekan di atas kita, maka kita akan dapat 3 space kosong lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai recycle. Setelah recycle, kemudian kita dapat kosong lagi di lembar yang kedua, tapi tetap ada di slot 1 kalau ini kita bicara tentang slot 1. Nah, di ekspor seperti apa caranya? Penghasilan yang pertama dan kedua, ini masih ada tanda panah ke atas begitu. Ini akan menjadi spillover. Spillover itu bisa ke mana saja ya, bisa naik, bisa ke kanan kiri segala macam seperti itu. Kita sebut sebagai spillover. Lalu kemudian penghasilan yang ketiga, keempat dan kelima itu akan masuk ke kita 100%. Kemudian penghasilan yang keenam kita pakai untuk recycle. Kita pakai lagi penghasilannya untuk kita menempel lagi di partner di atas kita. Kita membeli slot kepada partner di atas kita, kemudian kita akan mendapatkan 6 space kosong lagi yang baru. Itu kita sebut sebagai recycle. Nah, recycle ini Bapak Ibu sekalian akan terjadi di semua slot yang sudah Anda aktifkan. Jadi kalau misalnya Anda mengaktifkan sudah sampai ke 6 slot gitu, 6 slot X3, 6 slot X4, maka kemudian slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, dan slot 5, dan seterusnya itu akan menjadi penghasilan bagi Anda terus-menerus, dan juga akan recycle terus-menerus. Karena kita sekarang bicara, kalau misalnya rekan yang ada di bawah kita yang recycle, maka pada saat mereka mereka recycle, maka akan mendatangkan lagi penghasilan bagi kita lagi. Dan itu akan terjadi di semua slot yang sudah Anda aktifkan. Recycle ini akan terus terjadi tanpa batas Bapak Ibu, selamanya. Recycle ini juga akan terjadi di semua partner di bawah kita selama mereka juga punya penghasilan dan mereka berkembang. Nah, inilah sumber penghasilan besar kita yang kedua. Yang pertama tadi dari rekan yang ada di bawah kita kalau mereka upgrade. Yang kedua, dan yang ini yang lebih tidak terbatas adalah kalau misalnya rekan-rekan yang ada di bawah kita itu tadi, itu semuanya melakukan recycle. Ini akan menjadi sumber penghasilan besar kita. Nah, kemudian kita akan bicara tentang X-Gold. Tadi sudah X3 dan X4. Kita sekarang bicara tentang X-Gold. X-Gold ini belum diluncurkan ya Bapak Ibu. Jadi kita masih sama-sama menunggu. Ini semua orang anggota Forsas dari seluruh dunia sedang menunggu ini.
Nanti kalau sudah diluncurkan, kita akan bersama-sama untuk mengerjakan ini juga, dan ini sangat menarik. Strukturnya hampir sama dengan ekspor tadi. Jadi yang pertama itu masih ada tanda panahnya ke atas, ini tetap akan menjadi spillover. Lalu 4 space yang di bawahnya itu akan masuk ke kita, tetapi 20%. Kemudian 8 space yang di bawahnya akan masuk ke kita 30%. 16 space yang ada di bawahnya lagi akan masuk ke kita 50%. Kenapa kemudian ada 20, 30, 50 seperti ini? Berarti kemudian ini akan sangat banyak menghasilkan spillover, Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan spillover ini akan datang itu bisa saja dari atas, bisa saja dari samping, dan dari arah bawah juga. Nah, misalnya kita membeli slot 1. Slot 1 itu nanti akan bernilai 200 TRX, katakanlah sekitar Rp100.000 begitu. Maka nanti kalau ini semuanya sudah penuh dan recycle, itu kita sebut sebagai 1 putaran begitu, total yield-nya adalah 1.120%. Jadi 100.000 kemudian akan menjadi sekitar 1.020.000 begitu. Nah, kalau sudah terisi semua, kemudian nanti setelah recycle maka akan kosong lagi dan terisi lagi. Jadi 1 putaran saja sudah 1.120%. Ini akan juga terjadi di semua slot, Bapak Ibu. Jadi X Gold itu nanti juga akan ada 15 slot, dan kita bisa mengaktifkan semuanya satu persatu. Jadi inilah yang kemudian menjadi sangat menarik karena 1 slot saja sudah 1.120%. Nah, inilah kemudian sebetulnya di Forsas ini jalur penghasilannya ada berapa? Ada 45, Bapak Ibu. Dan kemudian semakin tinggi slotnya, maka penghasilannya akan jauh lebih besar karena di slot 15 yang terakhir ini itu 1 kali penghasilan masuk saja itu sudah ratusan juta gitu. Jadi disitulah kemudian Forsas ini bisa berkembang menjadi bisnis yang sangat besar sekali. Kalau Bapak Ibu sekarang itu sudah mungkin merasakan dapat penghasilan ratusan ribu rupiah begitu di Forsas, lama-kelamaan pasti merasakan nanti yang bagaimana satu penghasilan saja sudah jutaan, puluhan juta begitu, dan lama-kelamaan bisa ratusan juta rupiah. Dan ini akan berlangsung terus ya, tidak ada batas waktunya. Nah, lalu aplikasi wallet apa yang harus kita install supaya kita bisa mendaftar di Forsas Tron ini? Yaitu yang pertama adalah Token Pocket atau TronLink, Bapak Ibu. Ini semua bisa di-download dari Google Play atau Play Store atau App Store ya. Jadi bisa Apple ataupun Android. Nah, dari 2 ini mana yang kemudian dipilih? Kami merekomendasikan untuk menggunakan Token Pocket. Kenapa? Supaya kita semua punya platform yang sama. Jadi tidak harus kemudian nanti menguasai 2 alat seperti itu, karena supaya nanti duplikasi ke bawahnya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, catatannya Bapak Ibu, semua aset dan penghasilan kita itu nantinya akan masuk dan tersimpan di aplikasi wallet ini di dalam HP Anda, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tempatnya. Nah, Token Pocket dan TronLink itu tidak ada hubungannya dengan Forsas. Jadi karena Forsas itu tidak menyimpan uang kita, maka uang kita sebetulnya disimpan di Token Pocket dan TronLink ini. Dan Token Pocket dan TronLink ini adalah sebuah wallet atau dompet cryptocurrency yang bebas ya, milik umum sebetulnya, bisa digunakan dengan gratis oleh siapapun sebetulnya seperti itu. Nah, saya selalu berulang-ulang memberikan peringatan ini ya Bapak Ibu, kita harus simpan kode private key dan password kita di tempat yang paling aman. Jadi nanti setelah kita membuka Token Pocket, kita akan mendapatkan kode private key yang berbentuk huruf dan angka ya, panjang sekali seperti itu. Itu harus kita simpan. Jangan hanya masuk di dalam Token Pocket, tapi harus kita copy, kemudian kita simpan misalnya di email atau di apa gitu ya, supaya kemudian tidak
hilang Bapak Ibu. Hilangnya itu sebetulnya bukan karena diambil orang ya, tapi lebih sering karena terhapus dari HP kita. Nah, kalau misalnya token pocket ini terhapus dari HP kita, kemudian kita install ulang, kita download lagi, kalau Anda tidak punya kode private key-nya tadi disimpan di tempat lain, maka uang Anda akan hilang yang sebelumnya. Yang lebih parahnya lagi, Anda bisa kehilangan bisnis Anda di Forsas. Jadi walaupun wallet Anda hilang, bisnis Anda di Forsas itu akan tetap berjalan Bapak Ibu, dan uangnya akan tetap mengalir ya. Tapi kalau Anda tidak bisa memakai uang itu akan menjadi sangat percuma. Jadi ini harus dijaga sebaik-baiknya, kita harus simpan di tempat yang paling aman. Nah, Anda bisa minta bimbingan kepada orang yang mengajak Anda untuk proses pendaftaran.